Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Hari ini Sabtu 27 Mei 2023. Nah teman-teman, hari ini ya kita duduk manis. Duduk manis karena di Wani Duren akan bercerita ini. Cerita pagi di akhir bulan Mei, tak terasa nih teman-teman ya. 2003 hampir kita lalui hampir setengah tahun nih. Sudah apa saja yang bisa tercapai, target, goal yang teman-teman lakukan untuk tahun 2023 ini. Nah pagi ini temanya adalah jangan pernah takut berkebun durian teman-teman ya. Jangan pernah takut berkebun durian. Kenapa? Karena sampai saat ini ya, meskipun penjualan bibit itu sudah ribuan bahkan ratusan ribu keluar dari sentra-sentra pembibitan Majalengka, Banyumas ya, kemudian Salaman, Magelang, tapi faktanya sampai hari ini ya, sampai hari ini itu kita masih sulit mencari buah durian seperti musangking, duri hitam, bawor, dan konco-konconya. Montong ya tetap masih sulit juga, karena yang memang yang bertanam banyak, tetapi yang merawat dengan baik itu hanya bisa dihitung jari. Karena itu ya, sampai hari ini kita masih kesulitan. Jadi ya, ini adalah peluang bisnis yang sangat besar ya bagi teman-teman yang mau. Tapi ada tapinya nih. Mau merawat dengan baik. Tentu perlu biaya. Dan itu tidak murah, pengalaman kami. Ya, buat teman-teman yang sudah sering panen itu pasti akan merasakan ya bahwa berkebun durian itu tidak murah, tetapi hasilnya sepadan teman-teman. Hasilnya sepadan dengan yang tidak murah tadi. Jadi kenapa saya katakan tidak murah begini? Ya, tidak ada barang yang berkualitas itu harganya murah, nggak ada. Ya, kalau hanya sekedar ingin mancing wader, ya teman-teman cukup umpannya cacing. Tapi kalau kita mau menangkap lumerin, ikan tuna sirip biru, sirip kuning, ya itu biayanya tidak kecil. Ya, sama berkebun durian itu kalau ingin menghasilkan buah yang berkualitas, ya harus disertai dengan perawatan yang baik. Kenapa begitu? Karena fakta sudah membuktikan. Ya, sampai hari ini tidak mudah untuk mendapatkan durian berkualitas, kecuali ya durian ya, berkebun durian itu akan berbiaya lebih murah. Bukan murah ya, tapi lebih murah sedikit. Kalau agroklimat, agromineral di tempat teman-teman mendukung. Ya. Mendukung. Itu mungkin berbiaya sedikit lebih murah, tetapi tidak benar-benar murah. Tidak, karena apa? Seperti namanya, julukannya, ya, bahwa durian itu adalah si raja buah. Karena julukannya si raja, maka harus kita perlakukan seperti raja. Kalau nggak percaya, teman-teman coba aja. Coba aja. Kami sudah menerapkan SOP kami, ya. Ini berdasarkan hitungan matematis dan empiris, ya. Kalau diterapkan dengan baik, itu yang jelek di bawah 5% di fase vegetatif. Ya, di bawah 5%. Kalau di atas itu, ya berarti masih ada yang salah teman-teman menerapkan SOP kami.
Ya, dulu ketika kami belum menciptakan standar operasional prosedur untuk berkebun durian, itu barang yang jelek luar biasa banyak, teman-teman. Ya, luar biasa banyak. Jadi apa ya? Itu adalah fakta. Nah, karena itu sekali lagi ya, jangan takut ya untuk berkebun durian. 3 hari lalu ya kami kebetulan ya mendatangi, disuruh datang, bukan mendatangi, disuruh menengok kebun apa itu lahan, apakah ini cocok untuk berkebun durian. Wih, cocok teman-teman, saya bilang ini cocok sekali. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Pohon kelapa harus dibabat habis. Ya, mendengar kata-kata itu istrinya langsung, waduh, ya. Istrinya langsung kayak perang Bharatayuddha kayak bla 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 bla. Akhirnya saya tanya gini, Bu, pohon kelapa seluas itu kira-kira 1 tahun bisa nggak menghasilkan 10 juta? Langsung kaget sih Ibu. Ya tidak bisa, Pak. Ya tidak bisa. Bilangnya begitu, tidak bisa. Padahal itu luas kebunnya perkiraan kami sekitar 3.000 meter persegi, ada sekitar 50 pohon kelapa. Hampir 5.000 lah kalau jarak 10 meter kan. Ya kan? Itu 1 tahun untuk cari uang 10 juta nggak ada, nggak dapat. Nggak dapat. Terus saya bilang, suami ibu usianya berapa? Sudah 60. Suaminya itu jualan ikan pindang di pasar, teman-teman. Nah, kami coba mempengaruhi suaminya ini untuk berkebun durian karena kami kasihan. Apa? Benar. Setelah kami datangi di rumah, istrinya cerita bahwa sejak usia 20 tahun itu suaminya sudah jualan pindang sampai hari ini. Kemudian saya tanya gini, sampai kapan Bu? Suaminya di usia 60 masih harus berjualan ke pasar. Ya, dari situ istrinya langsung diam, nggak bisa menjawab. Akhirnya karena punya lahan sawah, oke lah sementara kita rencanakan di lahan sawah aja. Tapi saya bilang ya Bu, nanti kalau sudah 1 tahun di sawah itu pertumbuhannya bagus, ya nanti yang di belakang rumah itu kelapanya dipotong saja. Ya, masih agak apa ya, masih belum rela pohon kelapa yang hasilnya tidak seberapa itu dipotong, teman-teman. Ya tapi udahlah. Nah, ini adalah fakta. Jadi di tengah masyarakat kita itu masih banyak yang takut untuk berkebun durian. Karena apa? Kami pun juga tidak bisa berbuat banyak, teman-teman. Karena memang fakta di lapangan, di tempat kami, mungkin juga di tempat teman-teman, itu masih banyak sekali ya mitos, bukan fakta. Ya sudah mitos lah. Jadi sudah bukan jadi sebuah fakta, tetapi sebuah mitos. Begini contohnya. Oh ya, pohon durian itu tidak bisa tumbuh di tempat kami. Karena apa? Ya, tanahnya hitam, bukan daerah dingin, daerahnya panas dan lain sebagainya. Dan itu masyarakat melihat kenyataan. Sehingga masyarakat yang tanpa mencari penyebabnya, kenapa bisa mati? Ya, kenapa bisa mati? Dan lain sebagainya itu tidak pernah dicari. Akhirnya jadi sebuah mitos. Ya kan? Kemudian ada juga yang mengatakan begini, termasuknya Ibu kemarin. Nah itu Pak, setelah berbuah berkali-kali mati. Kemudian saya tanya balik, Bu, kira-kira dirawat nggak? Ya, kira-kira dirawat nggak itu? Wah, kalau itu sepertinya tidak. Nah, itu sama, ini tak kasih gambaran. Ya, ibu setiap tahun itu hamil punya anak, terus begitu. Kemudian sama suami ibu dibiarkan. Kira-kira gimana Bu? Ibunya cuma tertawa. Ibunya tertawa aja. Karena apa? Menyadari kalau
dia disuruh hamil setiap tahun kemudian dibiarkan oleh suaminya bisa mati, sama seperti pohon durian tadi yang akhirnya mati. Dan ini akhirnya menjadi sebuah mitos. Karena apa? Tidak pernah dicari kenapa mati. Ya, kenapa tidak bisa bertahan lama? Ya karena itu tadi, teman-teman. Nah, Diwani Durian mencoba mencari akar permasalahannya dan mencoba untuk memecahkan. Karena itu ya ke depan ya kami ingin banyak sih yang usul, Pak De kenapa nggak bikin kayak training dan lain sebagainya. Nah ini kami mencoba untuk merangkum sebuah tulisan ya, barangkali suatu saat ya bisa dipakai untuk untuk melakukan pelatihan cara berkebun durian yang benar itu seperti apa. Ya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, intinya begini teman-teman. Ya, pohon durian itu tetap memerlukan perawatan. Yang terpenting ketika kita memulai, ketika kita memutuskan untuk berkebun durian, itu yang pertama harus dihitung adalah segi finansial. Ya, dari segi keuangan, teman-teman harus mengukur. Ya, menurut hitungan kami, ya, satu pohon sampai benar-benar berbuah, mampu menghasilkan, itu hitungan kami sampai 6 juta per pohon. Hitungan kami, teman-teman. Sering kami katakan Malaysia 2 kali lipat lebih dari hitungan kami. Karena itu nggak kaget kalau mereka bisa menghasilkan berkualitas. Nah, teman-teman hitung, kalau mampunya hanya 10, tanam aja 10, tapi dirawat dengan baik. Daripada tanam 50, tetapi perawatan ala kadarnya. Itu jauh lebih baik menurut kami. Ya, oke lah teman-teman, itulah ya cerita kami pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat berkebun durian, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.